kejadian bencana ini dari tanggal 2. Pas hari Jumat Agung, di mana ada gereja. Jadi kita semua tentunya sebagai umat beragama ada ikut gereja, dan tanggal 3 itu hari Sabtu itu semua pada masuk kantor. Jadi setelah kita masuk kantor, kita dapat laporan bahwa ada bencana yang terjadi di Pepela, yaitu ada air laut naik yang sudah masuk di rumah-rumah masyarakat di Pepela, sehingga saya bersama Bapak Wakil dengan beberapa Forkopimda turun ke lokasi, dan ternyata di sana betul masyarakat sudah pada ketakutan karena sudah tergenang air masuk sampai ke rumah-rumah, sehingga kami saran mereka untuk mengungsi. Jadi akhirnya kami membawa mereka mengungsi di SD Negeri Pepela yang ada dekat-dekat situ, yang agak jauh daripada pasang pantai, sehingga di situ ada sekitar 153 kakak dan 672 jiwa. Dan waktu itu saya lebih condong bahwa mereka tuh sudah seharusnya direlokasi, dan ternyata memang betul, sehingga kepala desanya sudah menyediakan lahan, dan mintanya kami dari pemerintah sudah harus membangun rumah-rumah rakyat bagi mereka, supaya ke depan itu mereka sudah harus mengungsi keluar dari dusun Tanjung itu sendiri. Jadi setelah tanggal 3 itu kami pulang dari Pepela, laporan lagi bahwa sudah air laut sudah pada naik karena penahan tembok yang ada di Pelabuhan Baa itu sudah jatuh, sehingga air laut sudah naik masuk sampai ke kantor Sabandar, sehingga akhirnya ada pembobolan tembok untuk air bisa keluar ke kali, makanya bisa tertolong di situ. Tetapi akhirnya juga di situ sudah mengalami kerusakan yang cukup luar biasa, dan ternyata juga di belakang Masjid Metina itu perahu-perahu yang ada di situ tuh sudah terombang-ambing karena dipukul gelombang, dan akhirnya kita minta EXA supaya bisa evakuasi itu perahu-perahu yang ada di dalam laut bisa keluar. Jadi akhirnya perahu-perahu itu bisa tertolong, walaupun memang ada yang rusak, ada yang tenggelam, tetapi masih bisa dibantu sehingga tidak mengalami rusak banyak-banyak. Dan waktu tanggal 3 itu kami di Pepela itu kami juga sudah membawa bantuan kepada 153 kakak itu berupa beras, sembako, minyak goreng, dan perlengkapan bayi serta mie untuk sementara waktu untuk membantu para pengungsi. Jadi di Pepela itu mereka sudah mengungsi sejak tanggal 3 itu. Artinya kami juga punya feeling meditasi bencana ya, sehingga dari tanggal 3 itu kami sudah membawa mereka untuk mengungsi. Jadi akhirnya masyarakat yang ada di Pepela itu bisa tertolong. Kalau seandainya waktu itu tidak secepat, mungkin banyak yang jadi korban. Dan tanggal 4 dan 5 itu yang siklon Seroja ya, siklon Seroja menerpa Rotendao. Kami jujur bahwa pada tanggal 4 dan 5 itu kami semua pada tidak ada yang berani keluar rumah, karena di mana-mana pohon tumbang, tiang-tiang listrik pada tumbang, apalagi itu seng-seng bertebaran ke sana kemari, sehingga kami jujur bahwa kami tidak ada yang berani keluar, karena kami juga mengalami musibah yang sama, karena kami yang ada di rumah jabatan itu di ruang tamu, ruang kamar tidur kami, ruang makan kami, plafon semuanya berhamburan, jatuh habis semua, dan aula, sehingga saya dengan Bapak Lens akhirnya mengungsi di
ruang pavilion sampai dengan saat ini, karena di ruang tamu, ruang kamar tidur itu sudah tidak layak lagi untuk kami tidur di dalam, hingga kami masih mengungsi sampai dengan saat hari ini. Tanggal 6 akhirnya kita juga masuk, kita keluar lagi untuk lihat kejadian. Jadi waktu itu kami bersama beberapa Forkopimda sudah yang ada, kami rapat dan akhirnya kami membagi tugas. Ada yang untuk melihat gedung-gedung pemerintah, gedung-gedung fasilitas umum, sekolah-sekolah, dan saya bersama Bapak Wakil, bersama Dandim untuk lihat kejadian-kejadian dengan Pak Waka di Rote Barat Laut di Desa Doodolu, yang mana ada pengungsi juga di situ. Kita juga hanya membawa sekedar bantuan sembako, juga di tempat-tempat pengungsi di Gereja Betania dan Baa dan di Gereja Kendale. Kami juga melihat pengungsi yang ada, kami hanya masih memberi bantuan sekedarnya. Dan hari itu juga kami perintah bahwa berdasarkan korban dan kerugian yang timbul, maka pada tanggal 6 itu kita sudah mengeluarkan pernyataan tanggap darurat bencana dengan nomor 360 garing 351 garing BPBD 3.1 dan keputusan Bupati Rotendao nomor 194 garing KEP garing HK garing 2021 tentang status tanggap darurat penanganan bencana alam akibat siklon Seroja di Kabupaten Rotendao yang diberlakukan dari tanggal 6 April sampai dengan 5 Mei. Tanggal 7 April kami juga, Bapak Wakil saya dengan beberapa Forkopimda itu kunjungi di bagian Pantai Baru, bagian selatan. Kita juga membawa bantuan sembako juga untuk rumah-rumah yang lagi ada kerja gotong royong. Kita memberi mereka supaya mereka bisa masak untuk makan bersama, untuk selesaikan rumah-rumah yang sedang rusak berat. Dan tanggal 8 April kami berterima kasih bahwa tiba-tiba bahwa ada berita yang disampaikan dari protokol provinsi bahwa kami akan dikunjungi oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan kami memang betul Bapak Gubernur datang dengan pesawat Garuda Indonesia. Tanggal 8 itu kita langsung ke Beba lain, di mana di situ ada pengungsi yang sekitar 100 orang lebih, dan dari Beba lain itu kami meminta kepada Bapak Gubernur karena di Pepela itu yang betul-betul pengungsinya cukup banyak karena ada 672 orang, sehingga Bapak Gubernur mengikuti kami untuk sampai di Pepela. Dan ternyata betul di situ kami datang kunjungi yang kedua tuh bahwa rumah-rumah semua banyak yang sudah rata, sudah hancur semua. Jadi kami juga sarankan ke Bapak, minta supaya Bapak Gubernur supaya mempunyai perhatian untuk relokasi mereka, dan Bapak Gubernur sudah setuju karena kepala desanya sudah menyediakan lahan untuk perumahan yang akan dibangun oleh pemerintah untuk para penduduk yang ada di Pepela. Sedangkan dari situ kami pulang, dan waktu kami ke Pepela yang kedua kali kunjungan itu kami tidak bawa apa-apa, tetapi ada bantuan dari Polri. Polri saja yang membawa bantuan untuk memberi kepada para pengungsi yang ada di Pepela dalam bentuk juga sembako. Dan tanggal 9 itu kami pemerintah kami didatangi oleh Deputi 3 BNPB, dan kami dengan helikopter sehingga bisa fasilitasi kami untuk Kendao. Jadi waktu kami tanggal 9 itu kami Kendao itu dengan 2 helikopter dengan
membawa bantuan kepada Ndao 5 ton setengah beras, dan Desa Nuse, Pulau Nuse kami kasih 2 ton, dan bantuan dari provinsi berupa obat-obat dan sudah didistribusi kepada seluruh puskesmas yang ada di Rotendao, itu dalam bentuk obat-obatan dan alat-alat pelindung diri. Sedangkan dari Deputi 3 sendiri juga ada bawa bantuan cukup banyak, dan kami sudah serahkan semua ke masyarakat yang ada di Ndao. Memang di Ndao itu banyak sekali rumah yang rusak berat, itu saja sekitar 243. Di sana pohon belum dipotong karena memang kesulitan sensor. Jadi kami punya rencana bahwa kami akan sumbang sensor kepada masyarakat Ndao supaya mereka bisa sensor pohon-pohon yang tumbang yang ada di Ndao itu sendiri. Dan hari ini tanggal 10 kami tadi rencananya mau ke Pulau Usu dan Nuse, tetapi berhalangan karena heli yang kami pakai itu masih ke Sabu dan Sumba, sehingga besok baru kami laksanakan kegiatan kunjungan itu ke Pulau Usu dan Pulau Nuse. Dan hari ini kami hanya ke Ososole, di dusun Ososole yang ada di Desa Faifua dan Desa Batefalo, dengan di Batu Iduk yang mana kami sudah serahkan bantuan sembako kepada mereka tadi, para pengungsi, karena di Ososole itu ada dua tempat, yaitu di Batu Iduk dan di Ososole sendiri. Mereka ada mengungsi di gereja, ada 2 gereja yang mereka pakai. Kalau siang malam-malam mereka tidur, tetapi siang mereka bisa pulang ke rumah untuk pembersihan, dan mereka tentunya pekerjaan pokok mereka adalah petani, dan mereka juga harus masuk ke kebun karena tidak ada tempat berteduh. Malam-malam mereka berteduh di gereja. Jadi kami menyerahkan bantuan itu supaya di situ kami lihat bahwa ada dapur umum, supaya Pak Pendeta dan majelis dong bisa untuk menyediakan makan untuk para pengungsi itu. Dan besok rencananya ke desa Tena lain di Pulau Usu dan Pulau Nuse. Mudah-mudahan tidak ada halangan supaya kita bisa mencapai pulau-pulau supaya pencapaian pulau-pulau itu sudah terjawab, karena masih ada 2 titik yang belum kami sempat datangi karena memang tidak bisa lewat darat dan juga tidak bisa lewat laut. Selama ini kami sudah terima bantuan sumbangan dari pihak-pihak donatur untuk membantu korban bencana badai tropis Seroja sampai tanggal 10 April ini. Bantuan datang dari Bank NTT senilai 100 juta, tetapi dia di dalam bentuk sembako dan material bangunan. Kedua juga dari Bank BNI dalam bentuk sembako ada 150 paket. Tadi baru diserahkan, tetapi kami sudah salurkan kepada yang berhak menerimanya. Juga dari BNPB pusat 500 juta rupiah. Itu nanti pas masuknya ke kas posko, dan pasti akan dipergunakan sesuai mekanisme yang ada. Juga dari saudara Widianti Sari Rusandari SH juga berikan sembako sebanyak 103, berasnya 200 kilo, sedangkan parcelnya 130 paket
dan sabun cuci dan susu itu ada 23 kotak. Itu dengan juga sumbangan spontanitas dari kami juga. Para pejabat setiap OPD juga sudah memberikan bantuan untuk membantu dari hari pertama. Dan tentunya ke depan ini pasti tetap berjalan. Dan tentu kami juga sudah dapat bantuan dari ketua tim BPUP 2 ton beras. Jadi dihimbau kepada semua pihak yang ingin membantu korban bencana bahwa sumbangannya dapat disalurkan melalui posko bencana penanganan darurat bencana Kabupaten Rotendao dengan alamat lantai 1 kantor Bupati Rotendao. Posko bencananya ada di kantor Bupati Rotendao. Maka itu diharapkan kepada semua masyarakat yang punya lebih, yang ingin membantu kepada para pengungsi karena bencana Seroja ini, mari kita memberi sumbangan pada tempat yang telah sarana yang telah disediakan oleh pemerintah supaya pemerintah bisa menyalurkan lagi kepada masyarakat yang kena bencana yang ada di Rotendao ini. Sedangkan pada tanggal 8 itu untuk pendataan oleh tim pendataan yang telah dilakukan oleh tim, yaitu dipandu oleh kepala OPD. Jadi satu kecamatan itu dibagi 3 kepala OPD bersama stafnya turun ke lokasi untuk bertanggung jawab bersama camat dan kepala desa untuk mendata yang benar supaya secepatnya untuk masuk supaya kami juga bisa melapor langsung ke provinsi dan ke pusat. Harapan itu bahwa Senin atau Selasa sudah rampung supaya kita bisa lapor lagi ke provinsi dan pemerintah pusat. Satu informasi bahwa rumah-rumah yang sudah tidak layak lagi ditinggal oleh para penghuni, maka mereka itu akan diberikan uang kos. Dianggap mereka mengungsi, itu berarti mereka anggap mereka ada kos, sehingga pemerintah pusat menyediakan 500.000 per kakak per bulan. Tapi itu semua itu diprioritas kepada yang betul-betul rumah yang sudah tidak bisa ditempati lagi. Kalau rumah masih bisa ditempati, tidak dikenakan uang kos. Tetapi yang tidak bisa saja yang diberikan 500.000 per bulan per kakak bagi yang tidak dapat tinggal lagi dalam rumahnya. Saya kira mungkin itu sementara, tetapi data-data yang ada di kami, yang tadi malam kami sudah melapor lewat Vicon tadi malam bahwa rumah pendataan itu pengungsi yang sampai dengan saat ini 1.346 jiwa. Dari PPLA saja 772, tetapi mereka sudah pulang kembali ke rumah masing-masing. Walaupun di situ kita lihat bahwa banyak yang hancur, tetapi mereka masih tinggal di rumah saudara atau tetangga, mereka semua gabung di situ. Sisanya penghuni itu di luar PPLA itu 575 orang dengan perinciannya itu Bebalain itu ada 100 jiwa, Oelasin 75 jiwa, Daudolo 30, Ososole 25 jiwa, Namodale itu 70 jiwa, Kuli 250 jiwa, Landu 24 jiwa, Boni 1 orang yang memang waktu itu berita yang simpang siur sehingga bilang ada yang korban jiwa, ada 2. Ternyata setelah tim turun ke lokasi untuk pendataan itu tidak
Tidak ada yang korban jiwa, tapi ada yang mengalami luka berat karena tertendes dengan bangunan yang rubuh, tetapi sudah dalam pengawasan Dinas Kesehatan dan sudah mengalami pengobatan sehingga mereka sudah berangsur-angsur sembuh. Jadi tidak ada korban jiwa, tidak ada. Yang ada hanya luka berat saja, tetapi puji Tuhan bahwa sampai dengan saat ini sudah mulai berangsur-angsur sembuh. Sedangkan mengenai listrik, sudah normal hanya di 3 kecamatan dari 11 kecamatan yang ada. Jaringan telekomunikasi juga sudah diakses di 4 kecamatan, tapi sinyalnya juga masih belum stabil. Jadi kita kembali seperti dulu, kita mencari sinyal di mana-mana, kita bisa bertelepon, terutama berhubungi dengan dinas-dinas terkait untuk koordinasi, dan juga tentunya kita juga perlu cek keluarga-keluarga kita bagaimana keadaan mereka. Dan yang berikut, karena dermaga Baa dan Kupang mengalami kerusakan, sehingga saat ini BBM di Rote persediaannya sudah kurang, sehingga harapan itu bahwa dermaga-dermaga yang ada mungkin kita lebih prioritas untuk memperhatikan, memperbaikinya supaya jalur pelayarannya itu dapat berjalan normal kembali. Karena tadi ternyata kami sudah lihat di dermaga Baa itu memang reruntuhan selasar sudah mempengaruhi di situ, dan jalan itu juga sebagiannya putus sehingga materialnya berserakan di situ. Tetapi kami tadi sudah perintahkan dinas PU untuk turunkan alat berat untuk pembersihan supaya karena rencana hari ini atau besok kapal cepat sudah bisa beroperasi dan mereka bisa menggunakan fasilitas yang ada itu dengan baik. Saya kira mungkin itu data-data sampai dengan hari kemarin. Sebentar pasti masih ada Vicon lagi. Tentunya kami akan mendapat data dari tim yang ada di kecamatan, sehingga tentunya setiap hari itu pasti data-datanya harus update. Saya kira terima kasih. Kami dapat menyampaikan perkembangan tentang bencana sampai dengan hari ini.